spesial hari ini kita beribadah memperingati Jumat Agung, penderitaan Yesus di kayu salib. Ayo anak-anak, kita siapkan hati, pikiran, dan jiwa. Disiapkan juga persembahannya ya. Kita mulai ibadah kita. Kita buka dengan lagu Tanda Paku. Ayo abang-kakak. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kembali ke hadirat-Mu untuk mengucapkan rasa syukur atas segala yang Tuhan berikan sepanjang hari ini, berupa berkat rohani, kesehatan kepada anak-anak sekolah minggu. Ya Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah, biarlah Engkau menyertai memberkati kami selalu Tuhan, hingga kami dapat selalu dengan baik mendengarkan firman-Mu. Begitu juga Tuhan, pada hari ini kami memperingati hari wafatnya Engkau di kayu salib. Sertai dan berkati kami Tuhan, hingga kami dapat mengenang betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Engkau telah menebus dosa-dosa kami sebagai manusia. Begitu juga Tuhan, biarlah apa yang telah Engkau ajarkan dapat kami ikuti sebagai anak-anak, baik di dalam pergaulan kami, agar kami saling mengasihi satu dengan yang lain dan saling mengampuni satu dengan yang lain. Begitu juga Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari anak-anak, kita menyebutkan buku Tuhan atau titah yang kelima sampai dengan yang ke-10. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikianlah firman Tuhan. Mari anak-anak, kita memohon kekuatan untuk melakukan hukum Taurat dan titahnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin.
Mari anak-anak kita bersama-sama memohon pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayo anak-anak, saat ini kita akan membaca ayat bulanan kita di ibadah Jumat Agung ini, yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 8. Ayo kita baca bersama-sama. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Salam anak-anak sekolah minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada peringatan kematian Tuhan Yesus pada hari ini. Karena itu mari kita persiapkan hati kita, persiapkan Alkitab kita berdoa. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, berkatilah hati dan pikiran kami, kuduskanlah kami, dan berilah Roh Kudus-Mu agar kami mengerti kehendak dan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari anak-anak sekolah minggu kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-17 sampai dengan 24. Kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi,
tetapi bahwa ia mengatakan, "Aku adalah raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu." Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam nas hari ini kita diajak untuk melihat Tuhan Yesus memikul beban yang sangat berat, yaitu memikul salib sampai ke Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak. Apalagi salib itu harus dipikul oleh Tuhan Yesus dengan jarak yang sangat jauh. Bisa kita bayangkan betapa susahnya Tuhan Yesus memikul salib. Belum lagi selama Tuhan Yesus memikul salib itu, dia diganggu oleh orang-orang. Ada yang meludahinya, ada yang memukulnya, ada yang menghinanya. Saat sudah sampai di Bukit Golgota, pakaian Tuhan Yesus pun diambil dan dibagi-bagikan oleh para serdadu. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui perjalanan Yesus memikul salib, kita diajari untuk menjadi orang yang taat. Perhatikanlah perjalanan Tuhan Yesus memikul salib, dicemooh, diludahi, dipukul dan dihina, ditambah dengan perjalanan yang jauh sampai ke Bukit Golgota. Di tengah terik matahari, berjalan kaki di atas jalan berbatu, tubuh penuh luka karena dicambuki. Tetapi dari semua penderitanya itu, Tuhan Yesus tidak pernah mengeluh. Dia terus berjalan membawa salib yang berat itu. Mengapa? Karena dia taat kepada Bapa, dan karena cintanya kepada umat manusia yang berdosa, agar beroleh keselamatan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kamu juga adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Yesus tidak menginginkan kamu dikuasai dosa dan iblis. Yesus rela mati dan menderita demi keselamatanmu, keselamatan semua orang. Iblis pun dikalahkan. Yesus ingin agar kita tidak lagi dikuasai oleh iblis, dan hati kita tidak dikuasai oleh kejahatan, tetapi kita diselamatkan dari maut. Karena itu anak-anak, berikan hatimu, taatlah kepada Tuhan, karena Tuhan selalu setia untuk menolong dan menebus dosa-dosamu dan dosa kita semua. Amin. Kita berdoa. Berkati firman-Mu Tuhan agar menjadi kekuatan bagi kami. Engkau setia mati di kayu salib, menderita untuk menebus dan menyelamatkan kami. Karena itu kami telah dimenangkan karena ketaatan dan kesetiaan Tuhan. Jadikanlah anak-anak sekolah minggu setia, taat kepada Tuhan. Karena itu berkatilah anak-anak sekolah minggumu, berkatilah orang tua mereka, agar mereka selalu taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Anak-anak yang kami sayangi, kita telah selesai mengikuti ibadah. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada Jumat Agung ini. Kita tutup dengan lagu Sikop Doa Sili Roham. Sekalian kita mengumpulkan persembahannya anak-anak. Disiapkan persembahannya di tangan kanan. Kita bernyanyi. Ayo abang dan kakak.
Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.